Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 keperawatan anak ingin menampilkan video berikut. Saya Sabila Aprilianti. Saya Aktiatia Pratiwi. Saya Sipti Aditya. Saya Salsa Yunatihas. Selamat menyaksikan. Cara menentukan cairan pada anak kurang dari 6 tahun. Pada anak, 60-80% berat badannya itu terdiri dari cairan. Sehingga pada keadaan mereka sedang sakit, kebutuhan cairan merupakan kebutuhan yang sangat penting. Terdapat rumus untuk menentukan kebutuhan cairan pada anak. Rumus untuk menentukan kebutuhan cairan pada anak berdasarkan berat badan. 10 kg pertama kali 100 ml per hari, 10 kg kedua kali 50 ml per hari, 10 kg seterusnya kali 20 ml per hari. Contoh kasus. Seorang anak usia 6 tahun dengan berat badan 22 kg, berapa kebutuhan cairan per 24 jam? Jawabnya bahwa 22 adalah 10 tambah 10 tambah 2. Sehingga 10 kali 100 sama dengan 1000, 10 kali 50 sama dengan 500, 2 kali 20 sama dengan 40. Sehingga total 1000 tambah 500 tambah 40 sama dengan 1540 ml. Sehingga total kebutuhan cairan anak usia 6 tahun dengan berat badan 22 kg adalah 1540 ml. Kasus yang kedua, seorang anak usia 3 tahun dengan berat badan 18 kg, berapakah kebutuhan cairan per 24 jam? Jawabnya, 18 adalah 10 tambah 8. Sehingga 10 kali 100 sama dengan 1000, 8 kali 50 sama dengan 400, sehingga totalnya 1000 tambah 400 sama dengan 1400 ml. Jadi, kebutuhan cairan pada anak usia 3 tahun dengan berat badan 18 kg adalah 1400 ml per 24 jam. Sebelum kita ke pasien anak, sebelumnya kita siapkan dulu obat paracetamolnya 500 mg. Lalu di sini kita sediakan air minumnya. Jika pasiennya tidak bisa menelan obat dengan baik, kita gerus obatnya, kita haluskan lalu kita kasih ke pasiennya. Selamat pagi Adek. Adek katanya semalam demam ya? Iya. Apa benar ini dengan Adek Sabila? Iya. Bisa disebutkan tanggal lahirnya? Sabila 20. Oke, baik, sudah benar ya Dek. Di sini kakak mau ngasih obatnya Dek. Obat paracetamol untuk menurunkan demam Adek. Apakah Adek bersedia? Sedia. Nah, ini obatnya itu obat paracetamol deh untuk menurunkan demam Adek. Apa Adek bisa nggak minum obatnya sendiri? Apa mau aku bantu? Dibantu aja. Jadi aku bantu ya. Bisa kan ditelan sendiri pakai air minum? Jadi aku bantu ya. Nah di sini udah ada ya Dek obatnya. Adek udah makan belum? Udah. Makanan kesukaan Adek apa? Aku suka mie goreng. Oh, kok mie goreng sih, kan gak baik. Tapi Jadi aku sukanya mie goreng. Adek minum ininya ya, diambil. Nah ini nanti air minum. Adek kesini sama siapa? Minum dulu. Oh ya udah. Udah ya Dek. Aku bersihin dulu sisa-sisa airnya ya. Oke, tisunya dilap dulu. Oke. Adek boleh tidur Adek di sini. Kakak sudah memberikan obat oralnya untuk Adek ya. Semoga obatnya bisa menurunkan demam Adek ya. Baik Ibu, Adeknya tadi sudah saya kasih pemberian obat oral yang diminum. Itu obatnya paracetamol. Nanti jika Ibu Adeknya ada keluhan atau apa, Ibu bisa memencet belnya ya. Iya.
Kita memakai handscoon. Selamat pagi Adek. Apakah benar dengan Adek Sadila? Benar. Boleh disebutkan tanggal lahirnya? Sabila 20 2010. Oke, benar ya Dek. Dek, jadi di sini saya akan memasukkan obat melalui intravena. Ibu, di sini saya akan memasukkan obat ya Ibu yang bertujuan untuk menghilangkan rasa nyeri pada adiknya. Apakah Ibu bersedia? Iya. Oke, waktunya itu sekitar 5-10 menitan. Saya mulai ya Ibu. Iya, silakan. Misi Adek. Adik kabarnya gimana? Jangan nangis ya. Adek kabarnya gimana? Baik. Tarik nafas ya Dek. Baik Adek, di sini saya sudah memberikan obatnya. Sudah ya Ibu memberikan obatnya. Jika Ibu butuh sesuatu atau adiknya butuh sesuatu bisa pencet bilangnya ya Ibu. Mari Ibu. Selamat pagi Dek, adik Kak. Perkenalkan, saya Narsalsa Imtiaz yang berjaga pada pagi ini dari jam 7 hingga jam 2 siang nanti. Boleh tahu dengan adik siapa? Sabila. Tanggal lahir? Tanggalnya 2010. Baik, sudah sesuai dengan gelang identitas adik ya. Nah, di sini kakak mau memberikan obat suppositoria, yaitu melalui anus dengan tujuan karena adik kan nggak bisa minum obat oral, jadi dilakukan secara lewat anus ya. Ibu izinkan saya memberikan obat lewat suppositoria ya Bu, lewat anus anak ibu ya. Juga privasi kalian boleh dibuka seperti ini. Kakinya diangkat ya Dek. Dinaikkan badannya. Posisinya seperti ini. Ya, boleh dinaikkan. Posisikan seperti ini. Kita buka alkohol swabnya, bersihkan lubang anusnya. Sudah, taruh gel di tangan, balurkan, siapkan obatnya, masukkan dengan telunjuk, dorong sampai ke dalam. Tunggu sekitar 1-2 menit. Baik, sudah selesai. Bersihkan dengan tisu. Baik, adik sudah kakak lakukan pemberian obat suppositoria. Bila ada keluhan atau rasa sakit di anus adik bisa pencet dua di sebelah kanan, nanti ibunya bisa pencet juga ya di sebelah kanan. Kita mau review penghitungan dosis pengobatan pada anak. Seperti yang kalian sudah dengar berkali-kali, anak itu bukan miniatur dari manusia dewasa. Banyak sekali sistem tubuh yang masih dalam perkembangan dan akan sempurna di waktu yang berbeda-beda, yang dapat mempengaruhi farmakokinetiknya obat. Sehingga dosis obat juga akan beda dengan dewasa. Tapi yang pasti kecenderungannya itu akan lebih rendah dosisnya. Ada 3 metode buat menghitung dosis anak berdasarkan berat badan, usia, dan luas permukaan tubuh anak. Kita akan bahas dan coba satu persatu ya. Kalau berdasarkan berat badan, kita bisa menggunakan formula Clark yang isinya berat badan anaknya dibagi berat badan rata-rata dewasa. Biasa kita pakai 70 kg atau 150 pon, kemudian dikalikan dosis dewasa. Jadi misal ada anak 35 kilo, dibagi rata-rata 70 kilo, dikali misal paracetamol dosisnya 500 mg, maka setengah dikali 500 itu untuk berat badan. Kemudian juga bisa kita menggunakan acuan umur. Di sini ada 3 rumus. Pertama ada rumus Young. Rumus Young kita akan menggunakan usia anak dibagi usia anak itu juga ditambah 12, kemudian dikalikan dosis dewasa. Rumus Young untuk anak usia di bawah 12 tahun, tapi nggak bisa kalau newborn ya. Jadi kalau barusan lahir
umurnya masih dalam bulanan, nggak bisa pakai rumus Young, nanti ada rumus lainnya. Alternatifnya Young, ada rumusnya Dilling. Nah, rumusnya Dilling itu usia anak dibagi 20 dikalikan dosis dewasa. Bedanya kalau tadi usia anak ditambah 12, kalau ini cuma langsung dibagi 20 aja. Kenapa kok 20? Karena 20 itu aproksimasi dengan kurva berat badan antara usia 4 sampai 20 tahun. Konstanta yang paling mendekati katanya 20, makanya pakai 20. Ini yang paling mudah dan paling cepat. Langsung usia berapa bagi 20 kali dosis dewasanya, ketemu dosisnya. Kemudian ada rumus Fried. Rumus ini kita menggunakan usia anak dalam bulan dibagi 150 dikali dosis dewasa. Nah, ini indikasinya buat anak yang usianya di bawah 1 tahun, misal masih dalam bulanan. Misal dia 5 bulan, ya udah 5 dibagi 150 dikali dosis dewasa, ketemu nanti. Dan terakhir, kita bisa menggunakan acuan luas permukaan tubuh. Menggunakan rumus Crawford, Terry, dan Rowe. Rumus ini itu kita menggunakan luas permukaan tubuh anak dibagi luas permukaan dewasa kemudian dikali dosisnya. Misal, luas permukaan tubuh anaknya ini ngira-ngira aja ya, 2 meter persegi. Luas permukaan tubuh dewasa 6 meter persegi, berarti 2/6 dikali dosis dewasanya berapa, nanti ketemu dosis anaknya. Oke, dan simpel kan? Semoga video ini membantu ya. Ibu ada apa keperluannya kesini? Ini sus, udah 3 hari anak saya tuh badannya dingin terus. Kenapa ya? Sebelum dibawa ke sini udah diapain aja? Di rumah sih cuman saya cek suhunya, terus saya kasih minyak tawon, saya kasih selimut gitu sus. Nah, sebelum itu saya kaji dulu anaknya ya Bu. Iya. Nama anaknya siapa? Amel, Usianya 2 bulan. 2 bulan. Sudah berapa hari dia merasakan dingin? 3 hari. 3. Sebelum itu saya cek dulu ya Bu, berat badan dan suhu bayinya. Berat badannya 2,8 ya Ibu. Iya Ibu. Dibuka, dimasukkan ke suhunya 30 derajat ya Ibu. Iya. Jadi Bu, suhu bayi anak Ibu kan rendah. Jadi saya akan melakukan perawatan inkubator ya, tujuannya untuk mempertahankan suhu bayi Ibu. Baik. Saya persiapkan alat Ibu dulu. Lepaskan sih. Lepaskan semua dan siapkan tempat inkubator. Atur suhu inkubator sesuai dengan berat badan bayi. Hangatkan inkubator sebelum digunakan. Angkat bayi dan masukkan ke dalam inkubator. Letakkan bayi pada inkubator dalam keadaan telanjang. Tutup inkubator, jaga agar lubang selalu tertutup agar lubang inkubator selalu hangat. Baik, sudah selesai tindakannya. Setelah 3 jam nanti akan dilakukan pengecekan suhu kembali agar suhu bayinya normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara fototerapi pada bayi. Nah, fototerapi atau sinar bayi ini, nah tujuannya di sini terapi fototerapi ini bertujuan untuk menurunkan kadar bilirubin pada bayi yang mengalami hiperbilirubin. Oke, baik, untuk alat dan bahannya di sini yang pertama ada sinar lampu fototerapinya, yang kedua ada box bayi. Nah, di dalam box bayi ini kita pakai spray yang warna putih ya. Terus ada bantal bayi. Terus untuk perlengkapan bayinya kita ada penutup mata bayi.
Terus kemudian ada popok, ada topi, ada baju, dan ada bedong yang baru untuk Nah, selanjutnya ada bedong bayi untuk mengganti bedong yang baru setelah fototerapi. Kemudian ada termometer untuk mengecek suhu bayi setelah dilakukan fototerapi. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya perawat Aktiatia Pratiwi yang bertugas pada hari ini dari jam 7 sampai jam 12 siang. Apakah dengar dengan Ibu stabil? Iya benar. Baik, di sini Ibu bisa sebutkan nggak tanggal lahir anaknya dulu? Tanggal lahirnya tanggal 10 April 2020. Baik, nah di sini karena tadi setelah saya cek, ternyata anaknya tadi mengalami hiperbilirubin ya Bu. Di sini saya akan melakukan tindakan fototerapi bertujuan untuk menurunkan kadar bilirubin pada anak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau Ibu bersedia nanti anaknya saya bawa ke tempat fototerapinya ya Bu. Iya, terima kasih ya semua. Baik, izin ya Bu. Iya. Baik, setelah kita bawa bayinya dari ibunya, sekarang kita buka dulu semua dari bedong sampai baju yang pada bayi. Lalu berikan penutup mata pada bayi, kemudian angkat bayi. Lalu kita kemudian ke box bayinya. Nah, kalau sudah berada di box bayi seperti ini, nyalakan lampunya. Nah, idealnya itu, prinsipnya itu jaraknya 45 cm dari lampu sampai ke box bayinya. Lalu karena kondisi uterus itu tidak cuma ada di depan, maka dari itu setiap 30 menit sekali kita ubah posisi bayinya, bisa terlentang, bisa miring ke kanan dan ke kiri, bisa juga tengkurap seperti itu. Nah, setelah 3 jam sekali bayi harus diangkat dari kotak bayinya, lalu kemudian dibawa kepada ibunya untuk diberikan ASI, karena setelah 3 jam ini bayi juga perlu ASI ya. Kalaupun nanti ibunya belum bisa dikasih ASI, ibunya bisa dikasih EPASI ataupun support. Nah, tapi sebelum kita berikan kepada ibunya, kita harus gantikan bayinya pakai baju. Lalu nah, setelah diberikan bajunya, jangan lupa cek suhu tubuh bayinya dulu ya. Oke, kalau misalkan suhunya normal, kita baru berikan kepada ibunya. Pagi Bu. Ibu, saya sudah selesai ya melakukan tindakan fototerapinya tadi selama 3 jam. Nah, nanti kan kemungkinan bakal dibawa lagi ya ke ruang fototerapi. Kalau untuk sekarang, Ibu boleh diberikan ASI-nya dulu ya Bu. Nanti kalau sudah cukup bayinya minum ASI, ibunya bisa panggil saya lagi untuk melakukan fototerapi lagi. Terima kasih ya semua. Iya, siap Bu. Oke, baik. Kegiatan fototerapi ini akan dilakukan 1-2 hari mengikuti sampai kadar bilirubin pada bayi menentukan sampai angka normal. Nah, biasanya 1 hari atau 1 kali 24 jam biasanya harus dicek darah dulu untuk memastikan kadar bilirubin pada bayi itu sudah normal atau belum. Kalau belum normal pada hari itu juga, makanya bisa dilakukan fototerapi lagi untuk hari berikutnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.